Ya Allah, selesaikan urusan kami dulu, umat kami kemudian, Ya Allah. Di saat itu orang saleh tidak boleh lagi bantu anak-anak muridnya. Di saat itu kata Ka'ab al-Ahbar, wahai Omar, kalau kamu ketika itu ada pahala sebanyak 70 orang Nabi sekalipun, kamu rasa kamu belum yakin boleh melepasi neraka Allah. Bayangkanlah tuan-tuan, kita menghadap Allah padang mahsyar dengan 70 pahala para Nabi. Belum tentu kita yakin melepasi neraka Allah. Begitu suasana yang hiruk pikuk, menakutkan, menyeksakan. Tapi kata Nabi, aku nanti akan menyimpankan doaku supaya menjadi syafaat kepada umatku di hari kiamat. Masya Allah. Di saat semua para Nabi sudah tidak mampu menolong umat mereka, Nabi kita sepanjang hidup tidak pernah mendoakan malapetaka kepada kita. Kalau Nabi-Nabi yang lain didoakan bala, musibah, kalau umat-umatnya yang degil, jauh daripada Nabi SAW melakukan semikian. Bahkan Nabi mengatakan, aku sengaja mengakhirkan doaku supaya menjadi syafaat kepada umatku. Adakah manusia sebaik ini kita tidak cintai? Yang bila nak wafat menyebut nama kita, bila bangkit di padang mahsyar menyapukan pasir-pasir pada tubuhnya yang dicari kita. Mana umatku wahai Jibril? Mana umat saya wahai Jibril? Di padang mahsyar dia memberi syafaat kepada umatnya. Di saat umatnya yang meniti titian sirat, berdebar hatinya sebagaimana seorang anak melihat kepada ayahnya. Sebagaimana ayah kasih sayang pada anak, begitulah Nabi. Sehingga kan Nabi mengatakan, siapa-siapa yang namanya sama dengan nama aku, man wafaqa ismuhu isma Nabi, orang ini akan dikeluarkan lebih cepat daripada neraka berbanding orang yang tidak ada nama sama dengan namaku. Marilah hadirin sekalian, kita berfikir. Mari kita berfikir, apa yang telah kita balas kepada seorang manusia yang begitu cinta. Kalau kita rasa isteri kita cinta kepada kita, kalau kita rasa suami kita sayang pada kita, kalau kita rasa ibu bapa kita cinta pada kita, ketahuilah bahawa Nabi lebih menyintai kita berbanding dengan seluruh makhluk di dalam muka bumi ini. Terima kasih Ustaz Badli Shah. Satu luahan dari hati yang cukup indah sebenarnya. Maka tanyalah kepada diri kita, apakah sebenarnya kecintaan kita kepada Rasulullah? Adakah kita menjadi umat yang benar-benar cinta, kasih dan rindu kepada baginda? Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz Badli tadi. Tanyakan kepada diri kita. Dan sesungguhnya bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang insan agung yang akan memberikan syafaat. Tetapi kepada siapa syafaat ini akan diberikan? Tanya kepada diri kita sendiri. Baik para penonton yang dirahmati Allah, jangan ke mana-mana, kita akan berehat dulu seketika bersama kami selepas ini. Assalamualaikum, selamat kita bersua kembali dalam rancangan Halaqah Sentuhan Kalbu. Dan kita sedang masuk ke segmen yang kedua, minit yang kedua dalam rancangan Halaqah Sentuhan Kalbu pada malam ini. Dan sesungguhnya inilah merupakan lintasan zon yang sangat kritikal bagi rancangan Halaqah Sentuhan Kalbu ini. Baiklah penonton yang dikasihi Allah, sesungguhnya saya dan juga Ustaz Badli bukanlah kami berdua sahaja. Ada seorang lagi yang akan bersama kita dalam Halaqah Sentuhan Kalbu ini. Jadi mari kita alu-alukan ke studio Saudara Firdaus Jamaris. Saudara Firdaus merupakan jurulatih kecerdasan emosi dan spiritual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firdaus, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bagaimana rasa berada di Halaqah Sentuhan Kalbu? Macam mimpi. Macam mimpi. Ya. Memang orang kata hidup ini penuh dengan mimpi. Jadi itulah satu perkara yang saya fikir sangat penting untuk kita berikan makna di sebalik mimpi-mimpi yang kita lalui. Baiklah, Firdaus, tadi telah pun kita dengarkan, saya fikir sentuhan yang sangat menarik telah pun diperkatakan oleh Ustaz Badli Shah. Banyak sekali lontaran dan juga persoalannya. Saya tidak mau berlama di sini. Saya ingin serahkan kepada Saudara Firdaus untuk memulakan perjalanan masuk ke dalam diri ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Terima kasih banyak Saudara Ahmad Nur. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan di studio, kemudian tuan-tuan, puan-puan yang ada di rumah, para penonton semuanya, yang kami hormati Ustaz Badli. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Rasanya tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli. Saya yakin tuan-puan di studio merasakan sesuatu yang sama. Ada sebuah perasaan bergemuruh dalam jiwa, mengenang perjuangan seorang manusia yang begitu mencintai kita semuanya. Tuan-puan yang kami hormati, para penonton semuanya, malam hari ini, kami ingin berkongsi dengan tuan-puan semuanya. Bukan hanya kita, seperti tadi yang Ustaz sudah sampaikan, bagaimana sepatutnya kita harus menghormati, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebuah kajian tuan-puan, ada sebuah research yang dilakukan oleh seorang penulis buku. Dia melakukan kajian. Dia research sepanjang zaman siapa saja orang-orang yang sukses menjadi pemimpin, yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kehidupan dunia ini. Tuan-puan sekalian, kami yakin sudah mengetahui buku berikut ini. Michael Hart, dia bukanlah seorang muslim tuan-puan, tapi dia kaji. Dia lihat bagaimana para pemimpin dunia mampu membuat sebuah pengaruh yang luar biasa, membangun kejayaan tamadun dunia. Dan dalam buku ini, kita pun sudah mengetahui bagaimana Michael Hart meletakkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang pertama, yang artinya baginda adalah orang yang paling kuat pengaruhnya sampai saat ini. Tuan-puan yang kami hormati, para penonton semuanya, kami yakin sudah banyak kisah tentang baginda yang sudah tuan-puan dengarkan selama ini. Sudah banyak buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai manusia, tentu kita harus menjadikan seseorang menjadi ikon, menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Tentu tuan-puan di studio punya anak di rumah, betul? Kalau tadi kita lihat pada video awal, bagaimana artis-artis, para pemain bola sepak, merekalah yang menjadi ikon anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau mungkin termasuk diri kita sendiri. Pertanyaannya, siapa yang sepatutnya menjadi ikon itu, tuan-puan? Siapa yang seharusnya benar-benar kita jadikan menjadi ikon, tauladan kehidupan kita? Maka izinkan tuan-puan, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah. Sebuah kisah yang menjelaskan, yang memberikan jawaban tentang bagaimana cintanya baginda Nabi Muhammad kepada kita semuanya.